Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam super buat semua. Pada diem? Belum latihan jawabnya ya? Iya. Bangga sekali, bahagia sekali, terhormat sekali saya Abdel Aryan bisa hadir di acara ini, Mario Teguh Golden Wish, acara yang paling saya kagumi dari semua acara yang ada di Metro TV. Karena untuk hadir di sini saya dibayar paling gede dibanding stand up. Ya. Malam ini kita akan membahas tema tentang sakitnya tuh di sini. Ini bukan masalah medis, bukan masalah badan, bukan masalah kedokteran. Walaupun memang sakitnya tuh di sini tuh membuat kita menjadi serba nanggung ngapa-ngapain, kaku gerakan. Tapi ada sakit yang lebih sakit daripada sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh jauh. Sakitnya tuh di Sydney, di Australia. Ya. Oke, baik. Saya tidak mau berpanjang lebar karena Anda hadir di sini tentunya ingin mendengarkan apa yang bisa dikatakan oleh Pak Mario Teguh buat memulihkan jiwa-jiwa Anda yang kosong, jiwa-jiwa Anda yang hampa. Oleh karena itu kita sambut Mario Teguh. Terima kasih, silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang sangat baik hatinya, yang mudah-mudahan rezekinya baik sekali. Amin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. So, sakitnya tuh di sini. Di sini tuh tempatnya apa? Hati. Lever harus, kalau lever itu hati, harusnya waktu orang bilang sakitnya tuh di sini itu sakit hati, sakit lever. Reaksi otak yang menghitung adanya kerugian dari harapan, dari perhitungan, lalu kenyataannya beda, itu ada kerugian. Reaksi otak itu menghasilkan perubahan hormonal yang menyebabkan detak jantung yang mendadak. Ototnya, jantung mengkerut, jadi terasanya sakitnya di jantung. Sebetulnya yang menghitung itu kepala. Aku sudah setia, mengabaikan laki-laki karenamu, gitu kan? Kau pacarannya sama aku, cintanya sama orang lain. Sakitnya tuh di sini, gitu kan? Nah itu karena reaksi di kepala kita memberitahu jantung mengkerut, berdetak dengan keras sehingga terasa sakit, lalu kita menganggap disitulah tandanya kerugian. Bukan, tanda kerugian itu di pikiran. Itu sebabnya agama itu untuk orang yang berpikir, kehidupan itu untuk orang yang berpikir, teknologi itu cara untuk orang yang berpikir. Bahkan orang-orang yang menghina pendidikan, kalau sakit dokternya harus berpendidikan tinggi. So, itu dulu. Super sekali Pak Mario. Ini banyak orang yang merasa dunia ini tidak adil. Karena merasa sudah berjuang sedemikian rupa tapi mendapatkan hasil bukan seperti yang diinginkan. Misalnya ada orang cowok ganteng dapat cewek jelek. Kita sebagai cowok ganteng bergembira, tapi di atas penderitaan si cowok-cowok yang lain. Karena cewek ganteng itu, cewek cakep itu, seperti Pak Mario bilang, mempunyai ayah yang kaya, sakit-sakitan, dan sudah menulis surat wasiat. Jadi, tapi kadang-kadang di dunia ini memang kita selalu merasa mendapatkan sesuatu yang selalu di bawah ekspektasi kita. Sehingga kita selalu merasa sakitnya tuh di sini. Gimana caranya kita menyikapi hal itu? Super sekali, Pak Sadel. Yuk kita lihat memesnya. Mendapatkan yang tidak enak saat semua mendapatkan yang enak. Saat semuanya mendapatkan yang enak, kita tidak enak. Itu sakitnya di sini. Nah, dulu saya pernah kuliah di Filipina bersama seorang teman. Waktu masih di perbankan. Kita yang laki-laki yang merasa keren begitu, tapi jomblo.
malam minggu jalan berdua di negara orang, di kota Manila gitu, melihat mengapa kehidupan ini berlaku tidak adil kepada kita berdua gitu kan. Di depan kita ada laki-laki, jeleknya bukan main, tapi gandeng pacarnya cantiknya bukan main. Kita berjalan berpapasan itu seperti slow motion rasanya. Iya kan? Ini derita orang single kan. Begitu papasan lewat, kita berdua nyeletuk bareng. Kita bilang apa? Not fair. Kehidupan ini memang tidak adil, tapi bisa dinegosiasikan. Life is not fair, but you can still negotiate. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ingat ya, untuk setiap yang dikurangkan dari kita, ada yang dilebihkan. Kalau Anda tidak bisa berenang, pasti larinya cepat. Gitu? Kalau larinya tidak cepat, sembunyinya ahli. Karena ada orang kalau hutangnya pinter, selalu sembunyinya ahli. So, kita itu diberikan keadaan-keadaan yang menyeimbangkan. Lalu satu lagi nih ya, Anda tidak mungkin disedihkan tanpa rencana pembahagiaan. Sekarang saya mau ingatkan, dulu pernah tuh Anda masuk dalam satu keadaan yang sangat mencekam, Anda berdoa, menangis, lalu diselamatkan? Sudah pernah? Dan itu akan terulangi, dan pada saat Anda bersedih, ingatlah itu sudah pernah terjadi dan Anda diselamatkan. Pertanyaannya, setelah Anda diselamatkan itu loh, bersyukur enggak? Berterima kasih enggak? Nah, kalau begitu setiap orang di ruangan ini yang sedang duduk dalam kesehatan seperti ini berkewajiban untuk bersyukur. Itu. Iya, super sekali Pak Mario. Dan Anda yang hadir di sini, Anda juga berkesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan tema yang kita bawakan di malam hari ini tentang sakitnya tuh di sini. Ada 3 pilihan yang bisa Anda pilih salah satunya sesuai kesakitan Anda tentunya. Ya, silakan ditayangkan pilihannya. Saat Anda mengatakan sakitnya tuh di sini, biasanya karena apa? A, karena harapan tak tercapai. B, karena cinta ditolak. Atau C, karena tidak mendapatkan yang didapat oleh orang lain. Iya. Silakan Anda pilih satu saja. Ya. Kalau 2 harus minta izin dulu sama yang pertama. Ya. Oke, sudah? Nanti kita akan lihat hasilnya, namun kita harus break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi, tentunya tetap di sini di Mario Teguh Golden Way. Boleh kecewa, boleh sedih, boleh marah, nyakar-nyakar tembok, ya, tapi tidak kehilangan harapan karena nama Tuhan itu Ar-Rahman yang Maha merahmati itu tidak putus pemberiannya. Pemirsa, kita kembali lagi di Mario Teguh Golden Ways dan kita masih membahas tentang sakitnya tuh di si. Sakitnya tuh di si? Iya. Di Twitter, di Facebook, di berbagai macam sosial media, bully adalah kata yang hampir selalu ada setiap hari. Dan jomblo adalah status yang selalu melekat dengan bully. Sama-sama jomblo tapi membuli jomblo. Tapi kadang-kadang nasib jomblonya berbeda-beda. Ada yang jomblo membuli temannya yang tidak mempunyai pasangan, kawinnya dia duluan. Ini sering terjadi. Kita membuli orang sangat sadis, tapi akhirnya nasib orang yang kita bully ternyata jauh lebih beruntung dari kita. Lebih baik. Gimana Pak Mario? Pertanyaan yang baik. Yuk kita lihat meme ya. Bagi orang yang suka ngebully jomblo, yang ternyata kemudian yang dibulinya menikah duluan, itu sakitnya, itu bukannya sakit, itu ngejelep di. Satu, ini adik-adik saya yang dibully jomblo, dengarkan ini ya. Yakinilah bahwa doa orang yang teraniaya itu manjur. Oke? Kedua, semua yang belum menikah jomblo.
semua. Yang sudah menikah saja lagaknya masih jomblo. Oke, so kalau begitu banggalah dengan status jomblo. Yang pacaran itu apa definisinya? Pacaran adalah jomblo yang cari masalah. So, Anda yang suka menghina jomblo, Anda itu jomblo dan target kembalinya pemburukan. Pemburukan. Kebaikan yang kau lakukan adalah untukmu, demikian juga keburukan yang kau lakukan. Nah, mereka memburukkan perasaan orang lain. Yuk kita doakan orang yang menghina kita supaya panjang umur, supaya melihat sukses kita. Amin. Oke, baik. Kita sudah memberikan pertanyaan untuk Anda jawab di polling tadi. Ada 3 jawaban yang harus Anda pilih satu persatu. Dan sekarang kita sudah dapat hasilnya. Kita lihat dulu hasilnya. Yang memilih A saat mengatakan sakitnya tuh di sini biasanya karena harapan tak tercapai. Aduh, sampai 75%. B karena cinta ditolak 13%. C karena tidak mendapatkan yang didapat oleh orang lain 12%. Super sekali. Iya, Anda harus setuju dengan hasil poll ini. Kalau Anda nggak setuju silakan bikin polling tandingan. Ya. Oke. Sekarang siapa yang memilih A? Siapa yang memilih A? Bisa tolong dipertanggungjawabkan sebelah Bapak. Ya. Memilih A? Yang memakai baju batik silakan. Yang memilih B? Yang memilih B karena cinta ditolak. Iya, yang biasa ditolak cintanya silakan. Satu lagi C karena tidak mendapatkan yang didapat oleh orang lain. Satu orang dari 12% pemilih C, silakan. Boleh? Iya. Iya, sudah 3 orang hadir di sini Pak Mario, silakan. Yes, Pak Ikhwan, Anda pilih A. Ya. Mengapa? Terutama di dalam sehari-hari ketika ada kerjaan, ketika kita melakukan sesuatu, tidak direspon ataupun tidak berhasil, sakitnya tuh di sini. Oh, itu lebih sakit daripada cinta ditolak ya. Sudah sering kalau cinta ditolak, jadi udah gak sakit. Very good, jadi sudah terbiasa. Sudah ya? terbiasa. Good, Ibu Eni, Anda memilih karena cinta ditolak sebagai penderitaan yang paling berat. Iya Pak. Kenapa? Karena kita sebagai wanita udah mengorbankan, menyatakan kalau ditolak kan sakitnya di sini Pak. Dulu pernah ngejar-ngejar saya gitu Pak. Oh, ada laki-laki ngejar-ngejar Anda. Iya, terus saya kan pas dulu nggak mau Pak, karena dia berondong gitu. Kalau saya tuh nggak suka berondong dalam bentuk apapun gitu kan. Kalau popcorn suka ya. Suka. Corn, marning, oke ya. Oke. Sekarang sudah tersedia berondong dalam bentuk saset kok. Bisa dikonsumsi setiap pagi jadi ya. Oke, jadi itu memang menyakitkan hati. Iya Pak, sakit. Ya, Ibu Dora, Anda memilih C, kenapa? Kalau menurut saya ada 2 hal dalam hidup saya, yaitu dalam pendidikan ataupun ilmu dan dalam pekerjaan. Kita tidak munah ya, saya sendiri juga kadang-kala juga ada perasaan yang kok saya nggak bisa ya mendapatkan apa yang dia dapatkan. Oh, super sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu. Ini ada konsep penjamin. Kita itu memiliki konsep tentang yang menjamin keberhasilan. Oke, orang tua kaya, apakah itu menjamin? Pendidikan tinggi, menjamin? Mendukung. Oke, kemudian kekuasaan, menjamin? Apalagi yang menjamin menurut kita itu? Modal, ya toh? Tampan. Menjamin nggak? Ingat ya, ketampanan hanya selembar kulit bagus semasa muda. Nah ini loh, kita merasa kalau tidak punya modal, tidak punya yang dimiliki orang lain, kita itu merasa rugi.
lalu merasa tidak berhasil. Sekarang, pernah lihat gak orang tidak sekolah kaya raya? Good. Tidak tampan, pangkatnya tinggi? Udah. Terus apa lagi? Tidak tampan, istrinya cantik? Banyak. Banyak. Jangan lihat saya. Nah, jadi kalau begitu mulai dari hari ini batalkan konsep-konsep penjamin. Jaminan utamanya itu orangnya. Ini loh. Yes. Nah sekarang Bapak disayangi oleh Tuhan. Ibu disayangi. Ibu disayangi. Iya. Good. Kalau gitu penggagalan itu loh. Itu perilaku kekejaman atau kasih sayang? Kasih sayang. Kasih sayang. Penggagalan itu kasih sayang. Beritahu itu. My God, I may fail today. Gitu, mungkin aku gagal hari ini, but I trust that your plans are better than mine. Aku percaya bahwa rencana-rencanamu lebih baik dari rencanaku. Ingat ya, kalau Anda kecewa satu hari, itu bukan sebuah kehidupan yang rusak loh ya. It's only one day. Hanya satu hari. Besok ada hari lagi. Satu lagi. Anda menyayangi dua anak. Yang mana? Yang satu, kalau lihat nih gagal, masih kita bilang, lakukan. Dia percaya, dilakukan lagi gagal. Dia lihat ke kita, bilang, lakukan. Gitu. Yang satunya nggak mau. Sayang kemana? Yang tetap melakukan. Anda itu disebut beriman, kalau gagal masih tetap percaya. Jadi orang beriman itu boleh gagal, boleh kecewa, boleh sedih, boleh marah, nyakar-nyakar tembok, ya, tapi tidak kehilangan harapan karena nama Tuhan itu Ar-Rahman, yang maha merahmati itu tidak putus pemberiannya. Jadi sebetulnya kita dilarang loh putus harapan, karena itu seperti membatalkan sifat Tuhan. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan kembali. Saya juga sering menerima kegagalan dan saya kecewa. Tapi saya tidak terlalu berlama-lama dalam kecewa karena saya lebih suka kecewe. Tampan bukan jaminan, kekuasaan bukan jaminan, harta juga bukan jaminan. Sekarang jaminan itu cuma BPKB dan SK anggota dewan. Ya. Kita harus break sebentar, nanti kita akan kembali lagi di Mario Teguh. Gold. Biasanya sama semua orang ramah, panggil sayang, hai say, hati-hati ke wanita yang bilang sayang ke semua orang loh ya. Nah, ini setelah menikah kan tidak boleh lagi begitu. Pemirsa, kita kembali lagi di Mario Teguh Golden Ways dan masih tentang sakitnya tuh di sini. Pak Mario, Ya. saya sering mengalami kepedihan, sering juga mengalami kebahagiaan. Ya. Sebenarnya dalam hidup ini, kebahagiaan atau kepedihan, kebahagiaan apa sih sebenarnya yang paling hakiki sehingga kita bisa melupakan kepedihan-kepedihan yang pernah kita lewati? Super sekali. Keindahan yang paling tinggi nilainya dalam cinta adalah mencintai orang yang mencintai Anda. Waduh, bukan main itu ya. Sekarang, Tuhan, apakah akan kurang cintanya kepada orang yang tidak mencintai Tuhan? Tidak, itu loh. Keindahan cinta itu memang Tuhan. Tuhan mencintai siapapun, bahkan yang membencinya. Oke, nah bayangkan kalau kita yang sudah dicintai Tuhan, yang sering lupa ini mencintai Tuhan. Nah kenapa kok ngejelep ini? Lihat ya meme-nya. Mencintai orang yang tidak mencintai kita, itu sakitnya bukan hanya sudah lebih lebar lagi. Kenapa? Dalam cinta itu ada janji penyerahan total. Waktu Anda mencintai seseorang, ada janji, ada komitmen dalam diri untuk menyerahkan diri total. Totalnya apa? Anda menua bersama-sama dia. Tuh, Anda membuang semua kebiasaan lama yang bisa tidak membahagiakannya, lalu mengambil kebiasaan baru. Banyak laki-laki tidak bersedia berubah dari a single man to become a married person, nggak mau. Nah, tanda dia cinta adalah dia bersedia.
Nah, wanita juga begitu. Biasanya sama semua orang ramah, panggil sayang, hai say. Hati-hati ke wanita yang bilang sayang ke semua orang loh ya. Nah, ini setelah menikah kan tidak boleh lagi begitu. Kalau Anda mencintai, bersedia berkorban seperti itu, tapi dia tidak. Wow, itu betul-betul sakitnya itu di sini. Itu. Luar biasa sekali ya. Baik, sekarang ada di antara audiens yang hadir sini yang mau bertanya atau mau curhat? Iya, silakan. Boleh, siapa yang mau curhat di sini? Bapak, sebelah 100. Ada 2 ya? Yang, yes. Ya, silakan. Silakan naik ke atas. Oke, Anda bisa curhat tapi kita harus break dulu sebentar ya. Mau sabar diri di sini? Atau mau pulang dulu? Oke, kita akan mendengarkan curhat kedua orang ini. Apa yang akan dicurhatkan dan apa jawaban dari Pak Mario. Kita harus break sebentar dan tetap di sini di Mario Teguh Golden Way. Di belakang saya, ternyata dia itu jadian sama sahabat saya yang tadi 6 anggota. Yang mana? Yang Makanya ini? Sakitnya tuh di sini, Pak. Pemirsa, kita kembali lagi di Mario Teguh Golden Ways dan masih tetap di sakitnya tuh di sini. Sudah ada 2, Mbak Ayu dan Pak Samsul. Harap tunggu di situ ya. Ya, saya ingin tanya dulu ke Pak Mario. Mumpung ada di sini, saya ingin menggali semua yang saya rasakan. Saya sering dihianati oleh orang. Kelihatan, Pak. Pada saat kita dihianati, itu saya selalu bertanya-tanya, sebenarnya yang salah itu di saya atau orang yang mengkhianati saya? Pertanyaan yang super sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu. Yuk kita lihat meme-nya. Dikhianati oleh orang yang kita percayai, sakitnya tuh di sini. Mengapa? Ini kesalahan orang yang jatuh cinta. Cinta, kalau kita mencintai, kita tuh anehnya langsung percaya. Ini kesalahan utama dalam cinta. Terbalik, harusnya Anda itu percaya dulu, baru cinta. Kita apa? Cinta dulu, baru tertipu. Banyak orang hidupnya sampai hari ini berusaha memaafkan kepalsuan orang yang dicintainya. Ayo, sekarang tragedi dalam pembentukan adalah wanita baik-baik berencana menikahi laki-laki tidak baik dengan harapan laki-laki itu akan berubah. Berubah enggak? Tidak. Laki-laki yang suka memukul wanita sebelum menikah, setelah menikah berubah enggak? Berubah, lebih keras pukulannya. Nih, 2 ini pasti ada hubungannya nanti dengan cinta dan percaya dan pengkhianatan. So adik-adik saya yang baik hatinya, hold your horses. Kalau kita itu balapan kereta itu, hold your horses, pegang dulu kudanya. Hati-hati, jangan sampai salah menikah. Tidak ada penderitaan lebih buruk daripada salah menikah. Oke, so sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kita dengarkan sekarang curhat dari teman-teman kita ini. Ya. Ibu Ayu. Usia berapa Ibu Ayu? 21. Rencana sampai berapa? Oh, enggak. Silakan. Ibu Ayu, ya. Ada yang mau diceritakan kepada kita? Iya, saya seorang mahasiswa dan pegawai. Jadi gini Pak, saya itu memiliki sahabat yang beranggota 6 dan 2 orang laki-laki dan 4 wanita termasuk saya ya. Dalam persahabatan itu kita dari susah sama senang itu bersama-sama. Oh, oke. Bahkan suatu ketika kita itu ada rasa timbul cinta sama salah satu cowok itu. Lalu dia itu menyatakan cinta kepada saya, Pak. Nanti dulu. Iya. Yang 2 ini.
Kan seniman selalu melukis cerminan pribadinya. Iya. Yang rambutnya beberapa ini. Nah, Ya. jatuh cinta dengan salah satunya. Iya. Anda yang jatuh cinta. Saya juga. Dia juga cinta saya juga. Oke, yang mana? Eh, Yang ini ya. Itu. Ini berbalas ya. Oke, terus? Pada waktu itu dia menyatakan cinta kepada saya dan saya terima karena saya juga cinta sama dia. Dia menyatakan cintanya bagaimana? Kata-kata persisnya. Mungkin itu seorang bukan gentleman ya, karena dia menyatakan cintanya itu lewat handphone, telepon. Nanti dulu, dia menelpon atau SMS? Atau... Dia menelpon. Oh, menelpon? Iya. Jauh dia? Dekat rumah saya sih. Padahal itu ada lagunya Pacar 5 Langkah sebenarnya ya. Dia menyatakan cinta. Iya. Terus Anda tanya, kenapa nggak langsung ketemu aku? Katanya dia malu. Cinta itu nggak tahu malu. Betul, dengarkan ini ya. Cinta itu kekuatan emosi paling tinggi, mengalahkan gengsi. Jadi kalau ada orang gengsi, berarti tidak cinta. Terus? Dalam pacaran saya sekitar 2 bulan, tiba-tiba dia mutusin saya tanpa sebab. Ada sebabnya, malu. Dan itu pun mutusinnya juga lewat handphone. Oke, jadi dia membatalkan cintanya Lewat handphone. Iya. Iya. Cinta Anda masih tetap kepadanya? Masih waktu itu. Waktu itu? Iya. Sekarang? Enggak. Enggak. Sekarang terus yang sakitnya di sini itu di mana? Jadi gini Pak, waktu itu dia putusin saya. Dia bilangnya itu ke saya karena mutusin saya itu sikap saya yang terlalu kekanak-kanakan. Oh, seperti apa? Mungkin keegoisan saya, please. Saya juga bingung tuh keegoisan dalam hal seperti apa. Apakah orang egois tahu dirinya egois? Tahu? Enggak. Tidak. Good. Nah, sekarang Anda kekanak-kanakan. Kan orang egois tidak kekanak-kanakan toh. Kekanak-kanakan itu lain loh dengan egois. Kekanak-kanakan seperti apa? Penjelasannya itu bagi saya masih bertanya-tanya. Good. Jadi sebetulnya dia itu alasannya dicari-cari. Iya. 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 Good. Berarti kalau begitu dia dari awal tidak pernah mencintai Anda. Iya. Iya. Mungkin. Itu loh ya, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Dalam kegagalan cinta, jangan berusaha memaafkan pengkhianatan. Ini bilang masih mungkin. Dia bilang, jadi sebetulnya dari dulu dia tidak pernah mencintai Anda. Tapi dia kenapa menyatakan cinta sama saya? Nah, dengarkan ironinya. Dengarkan ironinya. Ini 2 ironinya ya. 1, tidak semua orang yang Anda cintai mencintai Anda. Kedua, tidak semua orang yang mengatakan cinta mencintai. Berarti Anda mencintai orang yang tidak mencintai Anda. Terus sudah move on? Itu masih belum selesai kejadian itu. Oh, masih panjang ya? Iya, masih. Mungkin bisa lewat SMS saja nanti. Ya. Terus apa lanjutannya? Di belakang saya ternyata dia itu jadian sama sahabat saya yang tadi 6 anggota. Yang mana? Yang Makanya ini? sakitnya tuh di sini, Pak. Sakitnya tuh di belakang berarti. Iya. Oh, jadi dia akhirnya jadian sama ini. Iya, yang tadinya dia itu menyodorkan saya kepada laki-laki itu. Oh, jadinya tadinya disodorkan. Nih mau nggak gitu ya. Jadi kalau gitu dia terus akhirnya mau dia berhubungan dengan itu, jadian. Iya. Bantu saya mengerti, anak muda bilang jadian itu apa sih? Jadian itu apa? Kita jadian yuk. Itu apa sih sebetulnya? Berkomitmen untuk pacaran. Oke, anak muda bilang jadian. Siapa yang bisa menjelaskan ke saya? Siapa yang anak muda mau menjelaskan? Definisinya jadian. Coba, ada? Mau coba? Pinjam mikrofonnya. Jadian itu apa?
Jadian itu menurut saya definisi saya sama aja menjalin hubungan lah Pak. Yang tadinya teman biasa, setelah kita sepakat jadian kita pacaran, jadi jalin hubungan gitu. Good. Dalam pacaran itu apa bedanya dengan sebelum pacaran? Mungkin kalau bedanya yang tadi belum pacaran itu biasa-biasa, kalau jalan biasa, kalau udah pacaran lebih mesra Pak. Coba sini, jalan mesra itu seperti apa? Coba. Coba. Ya, ini saya jalan nih, katakan saya Maria. Nah, terus jalan, yuk jalan. Terus jalan mesra itu kalau kita masih berteman mungkin jalan biasa, kalau udah jadian bisa bergandeng tangan gini Pak. Oh, itu jadian. Oh, saya baru tahu jadian itu. Terus larangannya apa? Saya dilarang apa? Kan ada larangan karena Anda merasa memiliki saya toh. Iya. Apa larangannya? Nggak boleh selingkuh. Nggak selingkuh. Selingkuhnya orang pacaran itu seperti apa? Ya, saya gandengan sama dia gitu. Ini selingkuh. Kalau sama jenis enggak? Ini Maria. Oh, Maria. Yuk tadi gandeng saya. Oke. Itu tadi kan gandeng saya. Ini Maria gandeng Saiful. Apakah ini selingkuh? Diselidiki dulu Pak. Diselidiki. Iya. Ayo selidikono ini. Anak muda itu aneh sekali. Jadi terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan. Lihat tuh, ini tugas saya adalah menaruh betul-betul supaya kelihatan. Jadian itu lucu. Kan ada orang tahu, ganti-ganti pacar nanti saya dicemooh. Gini loh ya, satu, kalau bisa jangan pacaran. Kedua, kalau harus ganti-ganti. Mau tahu ketiga alasannya? Karena kalau harus ganti, pasti untuk kebaikan. Nah, itu gantinya itu untuk kebaikan. Anda diganti atau mengganti? Diganti. Diganti, Pak. Nah, itu yang ngejelep. Iya. Terus cerita berikutnya? Jadi saya gini, alasannya itu kan nggak konkret. Sebelumnya dia bilang saya itu terlalu kekanak-kanakan. Saya sih tidak masalah kalau dia berbicara dia lebih mencintai teman saya daripada harus seperti mencari-cari alasan. Mencari-cari alasan, bahkan persahabatan jadi berantakan. Terus paguyuban ini bagaimana jadi? Yang tadinya berenam, saya sekarang menjauh. Ini mencelat ke sini. Oke. Apakah Anda masih ada membawa sahabat yang lain bersama Anda? Sekarang sih saya udah punya teman. Dari luar koalisi ini? Iya. Ya? Iya. Indah sekali, lihat itu ya. Anak muda itu begitu. Urusannya itu yang nggak penting-penting. Ya udah tinggalkan, live on. Tahu nggak? Pembalasan terindah untuk yang mengkhianati Anda adalah menjadi wanita yang diinginkan oleh laki-laki yang lebih baik dari dia. Oke, Ayu panjang sekali curhatnya karena ternyata sampai ke koalisi-koalisi segala ya. Saiful belum sempat curhat. Kita akan mendengarkan curhat Saiful setelah yang satu ini. Tetap di sini di Mario Teguh Rolling. Menikah itu tidak mudah loh ya. Menikah is not a rocket science. Science untuk meluncurkan roket ke bulan itu kompleks, tapi lebih kompleks pernikahan loh ya. Pemirsa, kita kembali lagi di Mario Teguh The Golden Ways. Mbak Ayu sudah curhat, Mas Saiful juga curhatannya sudah siap. Mungkin Mas Saiful curhatannya lebih kompleks, lebih panjang, kita bikin episode tersendiri nanti ya. Silakan Mas Pak Saiful, silakan. Ya. Assalamualaikum, nama saya Samsul dari Sukabumi. Samsul. Ya. Ya. Ini perjalanan hidup saya, Pak. Ya. Saya menikah tahun 2000
sampai 2007. Pernikahan pertama nggak punya anak. Lantas tahun 2007 saya menikah lagi, dikaruniai anak. Pernikahan kedua awal-awal setahun pertama memang sudah ada tanda-tanda tanda-tanda keegoisan istri, mungkin dari usia juga yang terpaut 11 tahun. Berapa usianya? Waktu itu saya 20, waktu itu dia 17, saya 28. Oh, masih muda sekali. Nanti dulu Pak, ini tahun berapa menikahnya? 2007 Pak, yang kedua. Yang pertama tahun 2000. Langsung 2007. Ya. Berarti Anda menikah waktu itu umur berapa ini? 28. Yang kedua 28 Pak. Ya, yang pertama 21. 21 tahun. Iya. Muda sekali Pak. Iya. Mengapa menikahnya muda? Saya mengalir seperti air aja Pak. Mengalir seperti air? Iya, saya jalanin saja. Itu bertahan 7 tahun tanpa punya anak. Alasan berpisahnya apa? Berpisah karena tidak punya anak. Oh. Dan berpisah secara baik-baik Pak. Oke, nanti dulu. Berpisah karena tidak punya anak ini. Iya. Lalu Anda menikah lagi tahun 2007. 2007. Dengan seorang putri, seorang wanita umur 17 tahun. Iya. Good. Terus punya anak tahun berapa? 2008 Pak. 2008. Bulan Mei, iya. Ada anak. Good. Terus masalah? Karena dia udah punya anak Pak, saya secara materis pendapatan apapun saya serahkan ke dia. Total. Alasan pendapatan. Dari wajah yang sedih itu? Enggak juga Pak. Enggak ya? Okay. Enggak. Iya. Jadi, mohon maaf. Jadi saya mengingat aja Pak, mengingat masa lalu. Oke. Terus masalahnya apa? Saya sekarang udah punya 2 anak. Oh, sekarang sudah 2? Iya, 2. Istrinya masih yang sudah bercerai. Oke. Sudah bercerai Pak. Pelan-pelan. Iya. Punya anak lagi kapan yang kedua? 9 bulan yang lalu. 9 bulan yang lalu? Iya. 9 bulan yang lalu. Sekarang jadi yang kedua ini 9 bulan. Bercerainya kapan? Nah, itu pertanyaan. Iya. Bercerainya kapan? Ini masih masa idah Pak. Oh, ini sedang dalam proses. Dalam masa idah ya. Oke, jadi bukan punya anak setelah bercerai. Iya. Masa idah sekarang ya. Oke, good. Nah, yang ingin Anda bagi, Anda curhatkan bersama kita semua apa? Saya sekarang udah menikah lagi. Tahun berapa menikahnya? You masih beruntung. Dia masih beruntung. Oke? You bayangkan ini. Beliau harus melalui 3 wanita. Itu yang gandeng saya tadi itu. Tuh, perhatikan ini. Menikah itu tidak mudah loh ya. Menikah is not a rocket science. Science untuk meluncurkan roket ke bulan itu kompleks, tapi lebih kompleks pernikahan loh ya. So, tahun berapa menikah lagi? 1,5 bulan ini Pak. Oh, ini baru 1,5 bulan. Tadi 2014, 45 hari. Sebenarnya saya sudah bertahan Pak dengan istri yang kedua itu. Dari anak usia umur 1 tahun. Dari anak usia 4 bulan. Dia sudah sering ada sesuatu minta cerai. Tapi saya tetap bertahan, mungkin karena dia belum dewasa. Saya 17 tahun. Lebih banyak mengayomi dia Pak. Lantas saya ambil kesimpulan Pak, mungkin saya sudah salah memilih mempercayai orang seperti itu. Dan saya harus mengambil keputusan. Makanya saya putuskan untuk menuntut cerai dia di pengadilan. Alhamdulillah tuntutan saya dikabulkan. Mohon maaf Pak, sebentar. Bercerainya bulan apa? Oktober Pak, Oktober. Oh, jadi awal masuk proses itu Agustus ya. Jadi Oktober bercerai resmi ya? Iya.
Yuk sama-sama sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kita ikuti alurnya ya. November, ini baru November ya? Ya. Oktober diputuskan bercerai, 45 hari kemudian menikah lagi. Anda butuh waktu berapa lama untuk mengenal seorang wanita lalu memutuskan pantas dinikahi, itu butuh waktu berapa lama? Cukup lama sih Pak. Cukup lama. Saya mengenalnya juga cukup lama. Oh, sudah kenal bahkan waktu sudah sedang menikah dengan yang kedua? Iya. Karena sudah tidak nyaman Pak dalam rumah tangga. Jadi nanti dulu kalau cuma saya bertahan karena anak Pak. Grafiknya. Gak muat. Gak muat ya. Ini wife number 1. Ya. Lalu ini kenalan dengan seorang wanita yang baru menjadi wife number 2. Ya. Ininya kan sudah kenalan sebelum menikah ya Pak ya? Iya. Iya. Nah sekarang ada wife number 3. Dan ini baru sekali nih. 45 hari. Berarti ini sudah kenal. Berapa lama kenalnya sebelumnya? Dalam 1 tahun ini Pak. Oh 1 tahun. Berarti di sini. Ini ada setipnya loh. Nah, jadi ini. Jadi semua istri-istri pelanjut ini, penerus ini sudah kenal dalam masa pernikahannya ya. Dan saya ke istri yang terakhir ini, yang ketiga, saya memang berterus terang saya bermasalah seperti ini sama istri. Terus dia mau? Iya. Kira-kira berapa lama lagi pernikahan dengan yang ketiga? Mudah-mudahan selamanya Pak. Oh amin. Good, amin. Apa bedanya Pak yang ketiga dengan yang pertama dan kedua? Dari pendidikan juga lebih tinggi Pak. Oh pendidikannya lebih tinggi. Ya. Dia seorang pendidik, guru. Oh seorang guru ya. Jadi tidak ada guru yang bercerai? Ada, tapi setidaknya. Good Pak. Jadi kalau begitu apakah istri pertama ini jodoh Anda? Iya. Yang kedua ini apakah ini jodoh? Iya, jodoh yang masa lalu Pak. Oke. Jadi masa lalu Pak. Jodoh masa lalu. Yang ini jodoh? Jodoh masa depan. Amin. Amin. Bapak itu santai sekali ya soal pernikahan ini. Kok tapi kelihatan kok Bapak menderita sekali. Suara itu diambang tangis. Mengapa Pak? Mengapa demikian, hati ini demikian terluka? Mengapa? Karena anak Pak. Oh anak. Kenapa kok anak menjadikan Anda merasakan derita tadi? Mengapa kok anak? Anak yang pertama sekarang sudah bersama saya. Oke. Bersama istri saya yang baru. Yang insya Allah panjang ya. Saya itu nggak ikut menikah aja bingung. Iya. Oke. Nah. Jadi karena saya jujur Pak. Karena saya jujur. Ya. Saya bawa anak. Ini anak saya. Kalau kamu mau nerima saya apa adanya, nah inilah saya. Super sekali. Nah, istri yang ketiga ini umur berapa, Pak? 24. Sama seumur dengan yang kedua, Pak. Kedua. Yang pertama sekarang umur berapa? Sama dengan saya 1 tahun lebih muda, 34. Kalau yang pertama. Beda 1 tahun. Anak yang kedua di mana? Anak yang kedua sama ibunya. Ini seharusnya berbahagia karena baru menikah, sedih. 45 hari. Laki-laki baru menikah 45 hari itu.
Kita sudah mendengar ini cerita, plot sinetronnya udah jelas. Ya. Sekarang deritanya apa? Yang Bapak perlukan jalan keluar dari deritanya, jalan keluar apa yang Bapak butuhkan? Kadang Pak, kalau saya lagi sendiri merenung gitu, ya, ingat anak, saya juga suka gimana ya Pak ya, ingin dibawa semua sama saya anak itu Pak. Bawa aja. Nggak dikasih Pak. Nggak dikasih. Nggak dikasih. Ya. Jadi gini Pak, ini Bapak, kemudian istri Anda, oke? Bapak itu membawa masa lalu Bapak dalam pernikahan dengan dia. Kan dia ini beli mobil baru Pak, kan masa bagasinya isinya punya bagasi mobil yang orang yang lama Pak. Nah Bapak itu bawa macam-macam keranjang dari kehidupan masa lalu dalam pernikahan yang baru. Saya bisa bayangkan Bapak itu kalau bicara sama istri yang baru itu mesti, iya, aku ingat anakku. Terus bagaimana perasaan? Tapi saya sembunyikan itu Pak. Disembunyikan? Iya, saya berusaha sembunyikan. Sekarang dia nonton loh. Iya, pasti nonton. Iya. Saya pun dengan izin dia datang ke sini Pak. Nah, kalau tidak ada laki-laki lebih gagah dari Bapak, Bapak satu-satunya laki-laki, apa keputusan Anda yang gagah, yang menjadikan Anda pantas disebut suami, disebut Bapak, apa? Butuh waktu berapa lama Pak? Kalau nggak kuat, angkat tangan lambaikan. Nah Bapak, apa yang membuat wanita yang ketiga ini merasa bangga punya suami seperti Anda? Apa yang mau Anda lakukan? Bertanggung jawab Pak. Bapak itu mobil baru, hadiahkan kebahagiaan tanpa ada luka-luka lama. Jangan bawa kenangan lama, beban lama dalam hubungan baru. Kasihan dia Pak. Kasihan dia, kasihan wanita ini. Dia ingin hidup bebas, menjadi ibu dari anaknya bersama Bapak. Bapak yang gagah, jangan pasang lagi wajah menderita. Bapak itu bukan korban, pelaku. Bapak itu bukan korban, Bapak mengambil sikap korban, seperti ada yang menzolimi Bapak. Tapi sakit Pak, sakit itu. Sakit dari istri yang kedua itu Pak, dari masa lalu itu. Coba nasihati dia. Mungkin saya lebih mudah untuk menasihati, maaf ya Pak. Good, lihat ya. Kebijakan tidak ditentukan oleh umur. Kedewasaan bukan masalah umur, tapi masalah kendali. Mau sedih, tidak kelihatan sedih. Kayak ini seharusnya berbahagia karena baru menikah. Sedih 45 hari. Laki-laki baru menikah 45 hari itu. Iya dong. Nasihati. Coba kalau dengarkan. Menurut saya materi itu bisa dicari. Super. Selagi kita selalu berusaha dan berdoa, itu pasti bisa, kecuali waktu. Terus gaya dia yang pasang wajah sedih itu gimana menasihatinya? Bapak itu harus bahagia. Bahagia itu bukan kita punya apa, tapi bahagia itu kita sendiri yang merasa bahagia. Tuh. Coba sekarang bicara Pak dengan suara ini. Saya gagah sekali. Saya gagah sekali. Pakai mic ini. Saya gagah sekali. Good. Diri tegak gitu. Saya gagah sekali. Saya gagah sekali. Good. Terus ngangguknya pelan. Ya, kena. Pak, saya tidak akan menghormati Bapak lebih tinggi dari seharusnya kalau Bapak mengambil potongan sedih. Yang gagah sekarang. Good. Betul. Betul. Saya akan menghormati Bapak. Istri Anda yang sekarang namanya siapa? Mira Agnes Pak. Pernah ketukar namanya nggak 3 itu? Enggak. Nah, karena ini kan selipnya dekat-dekat. Oke, nah, Pak, buat dia tidak menyesal menikahi Anda. Yang gagah mulai dari sekarang kurangi melihat ke bawah, lihat ke atas, gitu Pak. Jadilah laki-laki yang tegak sampai desain dari wanita tidak ikut rubuh. Dah, sekarang janji. Janji Anda kepada diri sendiri yang baru apa? Saya berjanji. Good. Untuk merubah sikap, Good. penampilan, Good. dan pandangan hidup saya ke depan.
Sebentar, mau kemana dulu sebentar? Iya. Mungkin mau tukeran nomor telepon dulu ya. Terima kasih Ayu, terima kasih Pak Samsul. Ini sangat menginspirasi saya. 1,5 bulan Pak Samsul, iya. Pak Samsul berjanji akan merubah sikap dan merubah penampilan. Kalau buat saya, penampilan nomor 6. 1-5 Pancasila. Kita akan kembali di sini di Mario Teguh. Lihat yang di TV itu loh. Orang-orang sukses di TV itu ada yang tampan nggak? Nggak ada. Kecuali Golden Ways. Nggak ada. Pemirsa, kita kembali lagi di Mario Teguh Golden Ways dan masih tentang sakit jatuh di sini. Saya mau tanya nih, sesuai masih ada hubungannya dengan Pak Samsul. Pak Samsul memutuskan bercerai di istri pertama karena tidak mempunyai anak. Menikah lagi, punya anak, tapi tetap bercerai. Sepertinya keinginannya udah terpenuhi, tapi kok tetap bercerai? Apa yang salah sebenarnya, Pak? Pertanyaan yang super sekali, Mas Abdel. Yuk kita lihat meme-nya ini. Menolak sesuatu yang ternyata seharusnya kita terima. Sakitnya itu di sini. Oke? Wanita, apakah Anda pernah menolak laki-laki culun? Pernah, sering. Lalu jadi apa dia nanti di masa depan, Anda nggak tahu kan? Hampir semua orang sukses itu dulunya culun. Lihat yang di TV itu loh. Orang-orang sukses di TV itu ada yang tampan nggak? Nggak ada. Kecuali Golden Ways. Tapi kita itu selalu menolak sesuatu berdasarkan pengertian sekarang. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, hati-hati loh ya dalam menolak. Mana yang tidak boleh ditolak? Yang datangnya dari Tuhan. Apa itu? Agama. Kalau tidak ada agama, kebenaran dikarang oleh orang, dan yang benar adalah yang lebih kuat ngarangnya. Berarti yang turunnya dari Tuhan jangan ditolak. Apalagi yang diturunkan dari turunannya tuntunan Tuhan, yaitu pelajaran dari guru, dari orang tua itu wakil Tuhan. Hati-hati dalam menolak yang itu. Dengarkan ini ya. You may have fun. You mungkin having fun dengan teman-teman, tapi pada waktu Anda sakit dan gagal, yang ngurusi tetap keluarga. Jangan tolak hal-hal yang ada di dalam kebenaran, terutama yang dibesarkan dalam keluarga yang baik. Itu. Baik, sekarang ternyata masih ada yang mau bertanya dari audiens, silakan. Ya. Bapak yang kacamata. Silakan Bapak. Selamat malam, terima kasih Pak Mario. Saya ada satu pertanyaan untuk Pak Mario, di mana ketika saya dihadapkan dengan persoalan sosial, terlebih masalah cinta misalnya, saya selalu dibingungkan bagaimana cara menyelaraskan antara rasionalitas saya dengan hati saya, sehingga dua hal tersebut kadang-kadang menjadi sebuah kendala. Bagaimana ketika saya ingin mendekati seorang cewek misalnya, bagaimana saya akan menjalin hubungan terhadap seseorang ketika saya selalu menggunakan rasionalitas saya. Simpelnya bagaimana cara menyelaraskan akal dengan hati. Okay. Itu aja. Terima kasih. Cara menyelaraskan akal. Siapa yang menentukan isi pikiran Anda? Siapa yang menentukan isi pikiran Anda? Dengar sesuatu ya, dengarkan sesuatu yang mungkin baru. Saya pernah, nggak tahu kapan saya sampaikan, tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, tapi ini mudah-mudahan membuka pengertian Anda. Anda tidak punya kendali tentang apa yang memasuki pikiran Anda.
Anda hanya bisa mempertahankan yang sudah masuk atau membuang yang sudah masuk. Sekarang setiap orang pikirkan sesuatu. Pikirkan sesuatu. Nanti saya akan tanya, Anda memikirkan apa? Mikirkan apa? Nama. Mama. Ayah. Perusahaan. Mikirkan apa? Makan. Anda jujur sekali. Oke, good. Anda mikirkan apa? Ibu. Anda mikirkan apa? Anak. Orang tua. Good. Sekarang Anda tadi memikirkan perusahaan. Anda yang memilih atau pikiran tentang perusahaan masuk dulu baru Anda pilih? Masuk dulu baru dipilih. Tadi mama masuk dulu toh, baru Anda pilih. Ini sama. Ini makan dulu. Karena dia nggak malu diucapkan. Kalau malu dia cari pikiran lain. Sebetulnya Anda tidak punya kendali tentang yang memasuki pikiran Anda. Jadi waktu Anda diam itu pikiran memang akan masuk. Anda yang memutuskan saya tetap pegang ini atau buang. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, bukan menyelaraskan pikiran, memastikan Anda mempertahankan pikiran baik. Karena pikiran itu dari Tuhan atau dari setan. Kenapa kita itu kalau mau memulai sesuatu sebut nama Tuhan? Bersihkan diri itu bukan hanya kalau mau sholat, mau apapun. Penempa pedang di Jepang itu membersihkan diri, bajunya putih bersih, berpuasa. Tempat kerjanya disapu bersih, air yang digunakannya murni, supaya yang masuk itu pikiran yang murni dari Tuhan. Jadi kualitas kehidupan Anda ditentukan oleh kualitas pikiran yang Anda pertahankan. Jadi orang yang tegas, hormati diri. Saya contohkan, saya sangat menghormati Mario Teguh. Mario Teguh Anda kenal? Ya, tapi bagi saya itu orang lain loh ya. Saya Sis Mariono, anak Pak Gozali Teguh. Sis Mariono punya nama lain, nama panggung namanya Mario Teguh. Saya menghormati Mario Teguh sehingga kalau ada pikiran tidak baik saya katakan, masa Mario Teguh pikirannya begitu? Sebut nama Anda. Ya, katakan, masa Hasan Jatmiko pikirannya begitu? Lalu dibersihkan. Itu caranya. Nama ibu siapa? Ibu Rani. Tuh. Masa Rani yang baik, yang cantik pikirannya begitu? Bersih. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, berpikirlah betul kebaikan itu, semua kebaikan kita ditentukan oleh kualitas hati, tapi kualitas hati ditentukan oleh kualitas pikiran. Itu. Iya. Super sekali Pak Mario, sudah terjawab antara hati dan pikiran. Dan sekarang waktunya kita mendengarkan kesimpulan dari Pak Mario Teguh tentang sakitnya tuh di sini. Terima kasih banyak Mas Abdel. Yuk kita lihat meme-nya. Dalamnya rasa sakit hati menentukan besarnya kesungguhan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih kuat dan bernilai. Kalau Anda mampu bersedih itu indah, karena kesedihan itu membuat Anda tegas. Ini tidak baik bagiku, ini baik bagiku. Itu loh, panas. Kenapa? Anak-anak itu tidak lagi pegang sesuatu yang panas karena sudah merasakan pedihnya panas. So, jatuh cinta lalu patah hati, saya sampaikan apa? Memang enak gitu. Tapi memang enak, memang harus anak muda yang hebat itu harus jatuh cinta sejatuh-jatuhnya, gila dalam cinta segila-gilanya, patah hati sepatah-patahnya. Memang anak muda harus maksimal happy-nya, maksimal sedihnya. Memang begitu. Anak muda itu loh, sulit disuruh tidur. Sudah tidur, sulit disuruh bangun. Iya toh? Kalau anak muda sikapnya tidak berlebihan, dia sudah menua sebelum waktunya. Anak muda harus berlebihan. Itu sebabnya kadang-kadang nangis, marah gitu. Tapi kemudian, iya ya mama bener. Ya, saya dulu waktu masih kecil tuh main-main di atas bubungan rumah itu loh. Saya punya kesukaan melihat segala sesuatu dari atas. Umur 6 tahun di bubungan. Boleh nggak anak kita umur 6 tahun jalan-jalan di atas?
Saya dulu lakukan itu, bayangkan nakalnya seperti itu. Jalan-jalan, padahal ibu sudah larang. Mau jatuh pegangan kabel listrik, bayangkan itu. Untungnya kontrol saya baik sekali, lalu saya lepas, lalu bilang apa? Ibu benar. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, pedihlah, alami. Kalau Anda hindari kekecewaan, Anda terpaksa dimasukkan dalam kekecewaan lagi. Ada masalah, kalau tidak Anda hadapi, Anda akan dihadapkan ke masalah lain. Karena tugas kita itu bukan menghindari masalah, mengatasi masalah. Dengarkan ini, memang tidak semua yang ada Anda hadapi bisa Anda atasi. Tapi tidak ada yang bisa Anda atasi kalau tidak Anda hadapi. So yang gagal, anak muda akan salah, sering. Gagal, yes. Gagallah 4.000 kali, asal 1 kali keberhasilan Anda membayar 4.000 itu tadi. Jadilah pribadi yang bebas untuk disukseskan oleh Tuhan. Saya ulangi ya, jadilah pribadi yang bebas untuk disukseskan. Jangan ngeyel, Tuhan itu berusaha mensukseskan kita. So, kesimpulannya, hidup ini bukan merayakan kesedihan. Hidup ini merayakan keberhasilan kecil demi keberhasilan kecil dalam kesyukuran dan kerendahan hati. Karena sebetulnya bukan kita yang berhasil, Tuhan yang memberhasilkan. Yuk jadi anak muda yang dicintai Tuhan, karena meskipun sakit hati tetap mengupayakan yang baik. Meskipun malas tetap merajinkan diri. Itu. Super sekali ya. Pemirsa, kita sudah tiba di akhir acara ini yang saya dapatkan di malam hari ini, dan saya juga mengajak semua yang ada di sini, Anda yang ada di rumah, mari kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bernilai. Terima kasih Pak Mario atas pencerahannya. Jiwa saya sudah terpulihkan. Di nanti callingan berikutnya ya. Pemirsa, insya Allah kita masih bisa ketemu lagi, tentunya tetap di sini di Mario Teguh All the Way. Setelah saya menonton Mario Teguh, saya tidak lagi galau dan saya menemukan motivasi-motivasi yang selama ini hilang dari saya, dan saya tidak lagi sakitnya di sini, tapi saya lebih bersemangat lagi untuk kedepannya. Salam super. Setelah saya nonton Mario Teguh Golden Wish, saya merasa hidup saya termotivasi kembali. Yang kemarin galau, nangis, sekarang saya jadi ceria kembali. Saya sekarang bisa move on. Terima kasih Pak Mario, salam super. Setelah menonton acara Pak Mario, saya menjadi termotivasi untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Mario, salam super. Setelah saya melihat Mario Teguh, saya tercerahkan bahwa hidup adalah untuk bersyukur. Terima kasih Bapak Mario Teguh.